Setelah berbicara selama setengah jam, murid Buddha itu perlahan berhenti. Cahaya Buddha berbentuk wan, keemasan muncul di bawah kakinya, dengan ratusan figur Buddha muncul di belakangnya. Nyanyian Buddha yang membawa kedamaian batin bergema di antara langit dan bumi. Cahaya Sang Buddha bersinar di mana-mana, menutupi separuh langit. Pencerahan. Chen Qingyuan memperhatikan bahwa mata Sang Buddha sedikit kosong, dan ia telah jatuh ke dalam kondisi yang sangat istimewa. Tiba-tiba, ia punya dugaan. Jadi, Chen Qingyuan mundur agak jauh untuk menghindari mengganggu para pengikut Buddha. Selain itu, dia tidak akan pergi untuk sementara waktu, tetapi akan tinggal di sini untuk melindungi umat Buddha. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Lebih dari 3 bulan kemudian, karakter Wan di bawah kaki Buddha tiba-tiba runtuh. Chen Qingyuan menyadarinya pada saat pertama, dan kekuatan lembut berkumpul di telapak tangan kanannya. Jika murid Buddha gagal mencapai pencerahan dan mungkin kerasukan, Chen Qingyuan akan membantunya secepat mungkin dan berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan situasi dan mencegahnya menjadi terlalu buruk. Berdengung. Kemudian, murid Buddha itu tiba-tiba membuka matanya. 2 sinar cahaya keemasan pucat, tak terlihat oleh manusia, menyembur keluar dari mata Sang Buddha, menembus kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, seakan-akan mereka telah melihat sekilas hakikat dunia ini. Para murid Buddha menangkupkan kedua tangannya, dengan hikmat dan serius. Saat ia melantunkan kitab suci Buddha, pemandangan aneh di sekelilingnya mulai berubah. Gemerincing. Laut yang tenang tiba-tiba menjadi bergolak. Ombak bergulung-gulung dan semakin kencang. Deburan ombak bagaikan gunung yang menutupi langit dan matahari dengan momentum yang dahsyat. Ombak menghantam dengan suara bagaikan guntur, memercikkan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh laut mengalami turbulensi yang hebat. Betapapun dahsyatnya laut berguncang, ia tidak dapat mempengaruhi murid-murid Buddha sedikit pun. Lingkungan sekitarnya berada ribuan kaki di atas permukaan laut dan amat damai. Ribuan kaki jauhnya, ombak besar sedang bergulung-gulung. Yang satu diam dan yang lain bergerak, membentuk kontras yang tajam. Chen Qingyuan menyaksikan dengan tenang dan tidak bergerak selangkah pun selama periode ini. Kita harus memastikan pencerahan Sang Buddha berjalan lancar sebelum kita dapat merasa tenang. Ledakan. Langit di atas kepala Buddha tiba-tiba meledak, membentuk lubang hitam besar. Di tepi lubang hitam, untaian hukum Buddha yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Ratusan patung Buddha yang awalnya melayang di udara mengalami perubahan halus yang tak terlukiskan. Biksu Jingyuan dan para pengikut Buddha bepergian bersama untuk sementara waktu dan saling memengaruhi. Meskipun metode Biksu Jingyuan agak ekstrim, namun tetap memiliki beberapa manfaat. Merayu. Suara Buddha itu datang entah dari mana, hikmat dan damai, bergema antara langit dan bumi, dan bertahan lama. Menendang. Tiba-tiba, murid Buddha itu mengambil langkah kecil ke depan. Ombak yang bergulung-gulung ribuan kaki jauhnya tiba-tiba menjadi tenang. Suara Buddha itu tiba-tiba berhenti dan cahaya keemasan menghilang. Ia melangkah maju lagi, dan suara serta penampakan Buddha pun muncul lagi. Satu langkah dan angin serta ombak menerjang, satu langkah dan segalanya menjadi tenang. Pemandangan itu aneh dan menakutkan. Setelah 100 langkah, sang murid Buddha berhenti di tempatnya. Suatu kekuatan lembut terpancar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh bagian laut. Bahkan mempengaruhi seluruh bintang kuno dan daerah sekitarnya. Raih pencerahan. Chen Qingyuan merasakan perubahan aturan di tempat ini, dan kekhawatiran di hatinya perlahan menghilang. Ia tampak bahagia dan sungguh-sungguh senang. Saya sempat bingung, tak tahu harus bagaimana. Saya mondar-mandir di tepi tebing, yang ternyata sangat berbahaya. Saat ini, umat Buddha cukup beruntung untuk melihat menembus ilusi, terbebas dari kurungan, dan melihat matahari melalui awan. Tanah suci tidak dapat dicari. Sang penganut agama Buddha berbicara kepada dirinya sendiri. Biksu malang ini adalah tanah suci. Setelah beliau selesai berbicara, cahaya Buddha yang mengandung kekuatan luar biasa memancar keluar dari tubuh Buddha, sangat lembut dan memurnikan jiwa. Chen Qingyuan menatap pemandangan ini, dan hatinya sedikit banyak tergerak. Mengambil diri sendiri sebagai tanah suci adalah jalan untuk menjadi seorang Buddha. Jika Anda tidak bisa menjadi seorang Buddha, bagaimana Anda bisa menyelamatkan dunia? Para pengikut Buddha yang semula tidak ingin menekuni bidang praktik spiritual ingin menapaki jalan mereka sendiri, bukan untuk bersaing dengan para pahlawan dunia, tetapi hanya untuk menyelamatkan dunia. Tentu saja, masih ada jarak yang sangat jauh antara pengikut Buddha dan apa yang disebut alam Buddha. Namun, kita mulai melihat beberapa petunjuk. Tanah suci memiliki makna luar biasa dalam agama Buddha. Pikiran Sang Buddha jernih dan terang, sangat baik. Kekhawatiran di wajah Chen Qingyuan telah menghilang. Ia menatap murid Buddha itu, tersenyum, dan berbisik. Terima kasih atas perlindunganmu. Para pengikut Buddha menyatukan kedua tangan mereka, membungkuk dan memberi hormat untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Mendengar kata donor, hati Chen Qingyuan sedikit menegang. Mereka jelas merupakan saudara baik yang telah melalui suka dan duka bersama, namun mereka tampak begitu tidak akrab satu sama lain.
Sejak sang murid Buddha mengatasi kesengsaraan emosional dan mencapai bodhicitta, ia tampak seperti orang yang berbeda. Satu-satunya pikirannya adalah menyelamatkan dunia dan manusia, dan ia menggunakan metode ini untuk menebus dosa-dosanya. Sehat, Chen Qingyuan mendesah dalam hati dan merasa tidak nyaman. Kamu, jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Baik itu Buddhisme maupun dunia, kamu tidak bisa menanggung semuanya sendirian. Dari sudut pandang seorang saudara, Chen Qingyuan berharap agar murid Buddha akan kembali ke kehidupan sekuler, bebas dan tidak terkekang. Akan tetapi, jika seorang murid Buddha benar-benar kembali ke kehidupan sekuler, hal itu pasti akan menghancurkan kejayaan agama Buddha dan akan menimbulkan akibat yang sangat serius. Saya akan melakukan yang terbaik. Mata seorang Buddha sangat jernih. Ia telah memahami banyak hal dan tahu bagaimana cara melangkah di jalan yang akan ditempuhnya. Kalau kamu butuh aku, tanya aja. Ingat, kamu nggak sendirian. Chen Qingyuan berkata dengan serius. Sang penganut agama Buddha tersenyum. Jika kau ingin mengubah sesuatu, kau bisa mulai dari Northern Wasteland. Qingzong akan bekerja sama sepenuhnya dan menyelamatkanmu dari banyak masalah. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan murid Buddha itu secara spesifik, Chen Qingyuan bersedia membantu dan membuat janji serius. Biksu malang, hati seorang murid Buddha sedikit bergetar. Ia menatap Chen Qingyuan dalam-dalam dan membungkuk lagi, terima kasih. Di dunia saat ini, Sekte Qing adalah raksasa. Bukan hanya sekte dan kekuatan biasa yang tidak berani memprovokasi mereka, bahkan klan kuno abadi pun harus menyerah. Meskipun agama Buddha kuat, namun masih jauh tertinggal dari Sekte Qing. Lagi pula, jika seseorang melakukan sesuatu di dalam komunitas Buddha di Timur, keberhasilannya akan baik, tetapi jika seseorang gagal, hal itu akan berdampak besar pada agama Buddha, menggoyahkan fondasinya, dan konsekuensinya akan sangat serius. Oleh karena itu, memulai dari Northern Wilderness adalah pilihan terbaik. Selama periode ini, tidak seorang pun akan berani mengganggu tata letak umat Buddha kecuali mereka tidak ingin hidup. Jika kau memang berniat demikian, berikanlah slip giok ini kepada pemimpin Sekte Qing. Dia akan bekerja sama sepenuhnya dan membantumu mewujudkan keinginanmu. Chen Qingyuan segera menulis sepucuk surat dan menaruhnya di dalam slip giok, yang mempunyai tanda unik miliknya sendiri dan tidak dapat ditiru oleh orang lain. Melihat kepingan giok yang melayang di hadapannya, sang murid Buddha memiliki 1000 kata untuk diucapkan. Namun, ketika kata-kata itu terucap, tak ada kata yang keluar. Ia hanya bisa menatap Chen Qingyuan dalam-dalam dengan sepasang mata yang dipenuhi emosi yang rumit. Dalam keadaan tak sadarkan diri, penganut agama Buddha itu mengingat kejadian di masa lalu. Chen Qingyuan, yang memegang prajurit kaisar tangan Buddha, pergi sendirian ke jantung klan iblis, putus asa untuk menyelamatkan dirinya. Dia juga membesarkan anak itu sendiri dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Pertahankan dirimu di depan semua pahlawan di dunia. Dia berutang banyak budi pada Chen Qingyuan dalam hidup ini dan tidak akan pernah bisa membalasnya. Setelah menarik napas beberapa saat, sang murid Buddha menjernihkan pikirannya, perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, dan menyimpan slip giok itu. Murid Buddha itu membungkuk lagi, terima kasih. Terima kasih, saudara. Setelah menangani masalah ini, saya merasa damai. Chen Qingyuan sudah pergi. Sudah lama sejak kita menetap, sekarang saatnya untuk melangkah maju lagi. Murid Buddha itu tetap tinggal di wilayah laut ini dan terus bermeditasi. Ia ingin menjadikan dirinya sebagai tanah suci, dan apa yang ia lakukan belum pernah terjadi sebelumnya dan penuh dengan kesulitan. Saya berharap semuanya berjalan dengan baik dan kita mencapai tujuan kita. Aku ingat dulu mereka berdua bisa minum dan mengobrol dengan riang. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa minum teh. Kita mengucapkan selamat tinggal hari ini dan saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Melihat kembali masa lalu, saya merasakan banyak emosi. Segalanya dan orang-orang telah berubah. Saat ia berlari cepat menuju surga ke-9, mata Chen Qingyuan terus menatap sosok Buddha, dengan raut wajah khawatir. Ia mendesah pelan, aduh. Hidup di dunia ini, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya Anda, ada kesulitan yang perlu Anda hadapi. Kesulitan yang harus dihadapi Chen Qingyuan jauh lebih besar daripada yang dihadapi orang biasa. Tidak seorang pun dapat menolongnya, ia hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri. Majulah sendiri dan capailah puncak. Jalan ini pasti sepi. Aku menekan pikiran rumit dalam benakku, menyisakan satu pikiran saja. Mundurlah untuk mengembangkan keterampilan Anda dan menjadi lebih kuat. Hanya dengan menerobos kemacetan secepat mungkin dan mencapai langkah ke-9 jembatan ilahi, Anda dapat melangkah ke jalan kuno Yuanchu dan mencegah kesempatan untuk membuktikan kebenaran jatuh ke tangan orang lain. Tak lama kemudian, dia tiba lagi di surga ke-9. Lautan kabut tak berbatas dan energi spiritualnya kaya. Hal terpenting saat ini adalah menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat. Setelah berjalan melewati lautan kabut selama setengah bulan, akhirnya saya menemukan tempat yang bagus dengan lingkungan yang baik dan energi spiritual yang melimpah.
Bintang kuno itu berbentuk oval, berwarna gelap, terjalin dengan hukum kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan rune segel kuno terlihat samar-samar. Mendarat di planet kuno ini, tidak ada jejak planet lain yang tertinggal baru-baru ini. Chen Qingyuan berdiri sendirian di puncak gunung tandus, dengan angin dingin menderu, rambut panjangnya berkibar, dan pakaiannya berkibar. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia menatap ke kejauhan. Yang dilihatnya bukan pemandangan bintang kuno itu, melainkan jalan yang ditempuhnya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, membiarkan lengan bajunya melorot setengah inci, mengangkat jari telunjuknya, dan dengan ringan menunjuk ke arah kekosongan luas di depannya. Ding! Ledakan! Dengan jentikan ujung jarinya, riak-riak pertama muncul di kehampaan, bagaikan kerikil jatuh dari langit, memecah ketenangan air. Kemudian, riak-riak itu menyebar ke segala arah, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, riak-riak itu telah memicu gelombang dahsyat, membentang melintasi pegunungan dan sungai sejauh ribuan mil. Suatu formasi yang mengunci jiwa dan menyegel langit tiba-tiba muncul. Dengan satu jarinya ia membentuk suatu susunan, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Chen Qingyuan menguasai sebagian besar seni rahasia Tao di dunia. Dia memiliki pemahaman dasar tentang teknik-teknik seperti pemurnian peralatan, alkimia, perhitungan, dan pedalangan. Wow, ketika awan naik, langit dipenuhi dengan sinar cahaya warna-warni, dan gunung-gunung serta sungai-sungai ditutupi jubah awan, yang sangat indah. Setelah formasi besar terbentuk, bintang kuno itu disembunyikan. Jika Anda berada di dunia luar, Anda tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang, dan kesadaran spiritual serta sihir tidak dapat mendeteksinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikan lengan bajunya lagi, dan segala macam harta spiritual muncul, melayang di sampingnya, memancarkan cahaya lembut yang redup. Semua harta ini adalah hadiah dari Menara Tiansu. Barang-barang ini, jika dilempar ke dunia luar, akan menyebabkan badai berdarah. Nilainya begitu tinggi sehingga tak ternilai harganya dengan jumlah batu roh. Misalnya, tanaman anggur darah 7 inci, buah giok Black Frost, teratai yin yang, Ganoderma lucidum 100.000 tahun, sumsum roh sang yang, del. Diperkirakan bahwa bahkan jika klan kuno abadi menguras kekayaan mereka, akan tetap sulit untuk mengumpulkan begitu banyak barang yang sangat berharga. Merayu, semua obat-obatan berharga mengelilingi Chen Qingyuan, membentuk lingkaran. Mereka memancarkan sedikit fluoresensi, mengukir pola dao yang luar biasa dalam kehampaan. Setelah melirik beberapa kali, Chen Qingyuan perlahan menutup matanya dan duduk bersila di kehampaan, dengan beberapa lapisan kabut mengembun di permukaan tubuhnya. Sejumlah besar energi spiritual mengalir dari setiap sudut dan diserap serta dimurnikan oleh Chen Qingyuan. Pada awalnya, energi spiritual langit dan bumi seperti tetesan, tetapi segera berubah menjadi sungai yang deras. Gemerincing, sungai itu perkasa dan kuat. Tempat di mana Chen Qingyuan berada langsung terendam oleh air sungai yang diubah dari energi spiritual. Susunan blokade yang dipasang dalam sekejap mata tidak hanya dapat menghindari ditemukan oleh orang lain dan berperan dalam perlindungan diri, tetapi juga mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi dan memurnikannya ke dalam tubuh. Krak, bang, obat berharga yang melayang tepat di depan Chen Qingyuan tiba-tiba meledak. Sajak Tao yang murni dan kaya tidak menyebar ke tempat lain, tetapi berkumpul menjadi bola kecil dan akhirnya menembus ke tengah alis Chen Qingyuan. Sejak saat ini, Chen Qingyuan resmi mengasingkan diri. Langit dan bumi tersegel, tidak diketahui dunia. Ketika dia keluar dari pengasingannya, itu akan menjadi babak baru kemakmuran sejati. Saya tidak tahu seperti apa pemandangan hari itu. Hari itu pasti akan menarik perhatian semua orang. Pada hari itu, dia pasti telah mencapai alam semi kaisar dan berjalan menuju jalan Yuanchu kuno dengan pedang terhunus. Antara Chen Qingyuan dan Chumo dari klan Dewa Kuno, hanya satu yang dapat mencapai ujung jalan kuno Yuanchu dan memanfaatkan kesempatan untuk membuktikan kebenarannya dalam kehidupan ini. Mereka semua memikul banyak beban dan punya alasan untuk terus maju dengan putus asa. Tidak ada benar atau salah, hanya perbedaan pendirian. Hanya ada satu posisi untuk mencapai pencerahan, dan pasti ada yang kalah. Saya sudah kalah sekali, saya tidak boleh kalah lagi kali ini. Chen Qingyuan memiliki keyakinan yang kuat, dan aura yang dipancarkannya telah lama berubah dan menjadi luar biasa. Bukan kaisar, tetapi lebih baik dari kaisar. Surga ke-9, jalan kuno di awal dinasti Yuan. Jalannya lebar, membentang melewati pegunungan, sungai, dan segala sesuatu di antaranya. Di kedua sisinya berdiri pilar-pilar raksasa yang menjulang tinggi ke langit, dan puncaknya tak terlihat meskipun kita mendongak. Banyak sudut yang dipenuhi kabut abu-abu, menghalangi pandangan. Sebuah kuil kuno berdiri di tengah jalan, dan gunung-gunung serta sungai-sungai tampak seperti debu jika dibandingkan dengannya. Begitu luar biasanya sehingga tidak dapat ditemukan di dunia ini. Di luar istana, mengalir rune kompleks yang tak terhitung jumlahnya, yang mengandung sajak Tao tertinggi dan sangat misterius.
Gerbang kuil kuno itu tingginya 300.000 kaki, dan tanda-tanda Tao yang terukir di pintunya telah ada di sana sejak lama. Setiap langkah seperti puncak. Lantai giok putih di luar aula depan sangat lebar. Chumo, yang tingginya 6 meter, mengenakan jubah kain hitam ketat. Menerobos banyak tabu dan aturan, dia berjalan lurus ke depan, melangkah ke lantai batu giok putih, dan hendak mencapai anak tangga pertama. Itu di luar kendali manusia. Berjalan di sini, Chumo menatap istana kuno berwarna emas pucat, jantungnya berdebar kencang dan tidak bisa tenang. Bahkan Chumo, yang lahir di klan dewa, melihat pemandangan seperti itu untuk pertama kalinya. Dia tidak terkejut dengan kemegahan dan ketinggian kuil kuno tersebut, tetapi terkejut dengan hukum-hukum yang berlaku di seluruh kuil tersebut. Kekuatan tertinggi, metode terlarang. Tidak peduli berapa tahun pun berlalu, selama alam semesta ini masih ada, istana kuno itu tidak akan runtuh dan akan bertahan selamanya. Tangga menuju Tuhan. Kemudian, Chumo sedikit menundukkan pandangannya dan melihat tangga batu giok putih menuju pintu kuil kuno. Seluruh tubuhnya menegang dan ekspresinya serius. Jumlah anak tangganya ada 45. Kaisar adalah penguasa tertinggi, melambangkan hal yang luar biasa. Orang itu belum mati. Chumo menemukan sosok di anak tangga ketujuh. Saya cukup terkejut merasakan fluktuasi vitalitas orang ini. Bertahun-tahun yang lalu, seorang biksu Buddha menginjakan kaki di jalan Yuanchu kuno. Chumo telah mendengar kabar ini. Tidak sederhana, mampu menahan tekanan aturan jalan kuno Yuanchu dan bahkan mencapai langkah ketujuh membuat Chumo tidak berani meremehkannya dan merasa sedikit mengaguminya. Bukan saja dia tidak terhapus oleh hukum-hukum terlarang, tetapi dia juga mampu melangkah ke tangga menuju keilahian. Dia memiliki beberapa kemampuan yang patut dikagumi. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membuat Chumo mengagumi mereka. Tetap tenang dan terus maju. Saat Anda berjalan ke dasar anak tangga pertama, Anda akan merasakan seperti melihat gunung setinggi 1000 kaki, megah dan menjulang tinggi, serta menakjubkan. Ledakan. Chumo menghentakkan kaki kuat-kuat ke tanah, mengerahkan segenap tenaga untuk bangkit, terbang tinggi ke angkasa, dan mencapai puncak anak tangga pertama. Menendang. Kemudian, dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan meletakkannya dengan kuat di tepi anak tangga. Kemudian dia menarik kaki kanannya ke belakang, merapatkan kedua kakinya, dan menjaga tubuhnya tetap stabil tanpa sedikit pun gemetar. Berdiri di sini, tekanan yang sangat kuat datang ke arah Chumo, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman dan sedikit mengerutkan kening. Namun, Chumo cepat beradaptasi dan tetap tenang. Karena kedatangannya, garis-garis hitam terang yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan anak tangga pertama, menyebar kemana-mana, padat seperti jaring laba-laba raksasa. Setelah beradaptasi, Chumo tidak tinggal di tempatnya, tetapi terus bergerak maju. Kekuatan aturan tangga menuju keilahian meningkat selangkah demi selangkah. Mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, Chumo mencapai langkah kelima dalam waktu yang sangat singkat. Tekanan meningkat secara signifikan, membuat tubuhnya sangat berat. Chumo masih bisa menahan tingkat penindasan ini. 1 jam kemudian, dia muncul di anak tangga ketujuh. Mula-mula ia memejamkan mata dan mengatur napasnya sambil menghirup setengah batang dupa, lalu berjalan di depan biksu Buddha itu. Biksu, siapa namamu? Chumo menatap biksu gemuk yang duduk bersila di tanah dan bertanya dengan serius. Selama bertahun-tahun, Chumo jarang menanyakan nama orang lain. Aku seorang biksu yang malang, Jing Yuan. Biksu gemuk itu, mengenakan jubah sederhana, mendongak menatap orang di hadapannya, tampak tenang namun sangat terkejut. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara serak. Kamu punya bau busuk. Kamu seharusnya tidak lahir di era ini. Chumo mengamatinya dengan saksama selama beberapa detik dan membuat keputusan. Apa yang dikatakan donor itu benar. Biksu gemuk itu mengakuinya. Kau cukup hebat. Chumo mengakui kekuatan biksu gemuk itu dan dengan ramah mengingatkannya, namun, ini bukan tempat yang seharusnya kau tuju. Selagi kau masih punya kekuatan, kembalilah ke jalan asalmu. Mungkin kau bisa lolos dari bencana ini. Terima kasih atas nasihatmu, dermawan, tapi aku sudah memutuskan. Sebelum memasuki jalan kuno, biksu gemuk itu bersiap untuk kemungkinan terburuk. Entah Anda menyingkirkan kebingungan di depan dan mencapai kesempurnaan dalam prestasi, atau Anda meninggal di sini. Chumo menatap biksu gemuk itu dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Mengingat kepribadiannya, bahkan sepatah kata nasihat pun merupakan pencapaian yang langka, dan dia tidak akan terlalu ikut campur dalam nasib orang lain. Biksu, jaga dirimu baik-baik. Setelah menarik kembali pandangannya, Chumo bersiap melangkah ke posisi yang lebih tinggi. Siapa orang ini? Biksu gemuk itu melirik sosok Chumo yang berjalan pergi, lalu segera menurunkan alisnya karena kekuatan aturan yang tak terlihat. Ia berpikir dalam hati bahwa ia sangat terkejut. Saya memikirkannya cukup lama, tetapi tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Tak ada jalan lain, biksu gendut itu terpaksa menahan gejolak emosinya yang tak menentu, memejamkan mata rapat-rapat, dan diam-diam melafalkan mantra meditasi.
Semakin tinggi kamu mendaki, semakin lambat kamu berjalan. Bisakah Cumo mencapai puncak tangga menuju para dewa? Bisakah dia membuka pintu kuil kuno ini? Dengan kemampuannya, dia mungkin bisa melakukannya. Butuh waktu dan tidak mudah. Buktikan jalan menuju surga ketiga. Ada seorang pria berjalan di langit berbintang, mengenakan gaun nila, rambut panjang diikat dengan mahkota, dan temperamen yang elegan. Dia adalah salah satu talenta terbaik saat ini, bernama Nangongge. Tidak seorang pun tahu di mana dia berada dan dia menghilang selama bertahun-tahun. Saat ini dia hanya ingin melakukan satu hal, menemukan tuannya. Seharusnya itu benar. Setelah ribuan kesimpulan, akhirnya saya membuat suatu penemuan. Selama beberapa detik, Nangongge menatap bintang kuno berwarna abu-abu pucat yang tersembunyi di sudut, bergumam dalam hati, jangan mendekatinya dengan gegabah, nanti kau mengganggu leluhur. Leluhur yang disebutkan oleh Nangongge adalah Situlin yang lahir pada awal zaman kuno. Bertahun-tahun yang lalu, Situlin membentuk kembali kitab surgawi, yang menyebabkan sensasi di seluruh dunia dan tercatat dalam sejarah. Menderita hukuman ilahi, ia terluka parah dan diambang kematian. Dalam sekejap, ia menghilang, keberadaannya tak diketahui, dan tak seorang pun di dunia dapat melacaknya. Dalam beberapa tahun terakhir, Nangongge telah menyimpulkan petunjuk bahwa kemungkinan besar Situlin melakukannya dengan sengaja dan ingin bertemu dengan Nangongge. Merasakan kemunculan Nangongge, Situlin melepaskan batasan di sekelilingnya, dan sebuah suara hampa terdengar dari sudut bintang kuno. Kemudian, jalan samar muncul di depan Nangongge. Saat mendengar suara Situlin, kekhawatiran di hati Nangongge langsung sirna. Ikuti jalan ini langsung ke bintang kuno. Di sudut sana ada sebuah rumah kayu. Terletak di ujung pegunungan, tertutup di semua sisi. Letaknya di daerah terpencil dan dilindungi oleh undang-undang. Di halaman kecil di dalam rumah, Situlin mengenakan jubah brokat putih bulan dan duduk di kursi kayu. Wajahnya merona dan tampaknya ia telah pulih dengan baik. Leluhur. Sesampainya di sana, Nangongge membungkukkan badan dengan penuh hormat. Tidak perlu bersikap sopan, duduk saja. Situlin menunjuk ke kursi kosong di seberangnya sambil tersenyum. Ada 2 cangkir teh hangat di atas meja, dan aromanya masih tercium. Setelah duduk, Nangongge bertanya dengan khawatir, "Guru, bagaimana kesehatan Anda?" "Tidak buruk, aku sudah mendapatkan kembali mobilitas fisikku. Bahkan setelah menanggung hukuman mengerikan dari surga, Situlin masih mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan, sesuatu yang langka di dunia." Nangongge memahami makna tersembunyi dan raut khawatir muncul di wajahnya. Tidak ada masalah dengan mobilitas, tetapi aspek lainnya masih cukup serius. Jika Situlin memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dia pasti sudah meninggalkan tempat ini sejak lama. Apa yang bisa saya lakukan? Selama bertahun-tahun, Nangongge telah mencari keberadaan Situlin, hanya ingin membantu. Situlin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku harus mengatasi rintangan ini sendiri. Kau tidak bisa membantuku." Karena terinfeksi oleh kekuatan hukuman surgawi, dia tidak dapat menyeret Nangongge bersamanya. Momen yang paling menyakitkan telah berlalu, dan yang tersisa hanyalah waktu untuk menyembuhkan luka. Jika ada hal yang tidak nyaman bagi Anda, silakan beritahu saya. Nangongge masih ingin melakukan sesuatu. "Baiklah, aku tidak akan bersikap sopan padamu." Situlin dan Nangongge adalah guru dan teman. Dari perspektif saat ini, Situlin telah membentuk kembali kitab surgawi. Dalam hal metode deduksi, tak seorang pun dapat melampauinya sepanjang masa. Suatu hari nanti, Nangongge mungkin bisa menyusul dan mengimbanginya. Apa yang terjadi di dunia luar? Setelah mengalami cedera serius seperti itu, Situlin tidak berani menebak-nebak. Karena itu, ia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah melepaskan napasnya sendiri untuk menarik perhatian Nangongge. Sejak nenek moyang kita melampaui kesengsaraan, Nangongge berbicara tentang beberapa hal penting. Ketika berbicara tentang Dewa Cumo yang memasuki jalan Yuancu kuno, ekspresi Situlin jelas menegang. Ia menanggapinya dengan sangat serius dan merenung dalam-dalam. Setelah mengobrol cukup lama, Situlin memperoleh pemahaman umum. Berdengung. Tiba-tiba, Situlin mengangkat tangan kirinya, telapak tangan menghadap ke atas, dan sebuah buku yang tampaknya biasa muncul. Benda di tangan Situlin adalah kitab surgawi. Suatu objek yang tabu, satu-satunya yang sejenis dalam sejarah. Dengan menguasai buku ini, Anda dapat menjelajah sungai waktu yang panjang, menghilangkan kabut, dan melihat sekilas kebenaran sejarah. Selama tubuhnya memungkinkan, Situlin pasti akan menjawab banyak pertanyaan dalam benaknya. Buku surgawi tertutup rapat, dan irama Tao tidak terlihat. Alis Nangongge sedikit turun dan ia menatap kitab suci. Hatinya dipenuhi gejolak. Ia mengendalikan emosinya dan berkata dengan suara berat, "Leluhur, apa maksudmu?" "Aku akan meminjamimu waktu." Situlin dengan lembut meletakkan kitab surgawi itu di atas meja dan mengungkapkan perasaannya. "Ah,
Wajah Nangongge tiba-tiba berubah dan dia sangat terkejut. Ini adalah buku surgawi, lebih berharga dari senjata kaisar. Aku tidak bisa menggunakannya sekarang, jadi kenapa tidak membiarkanmu mengambilnya dan memanfaatkannya? Si Tulin meminum tehnya dan berbicara dengan tenang. Ini tidak pantas. Meskipun Nangongge memang tersentuh, dia terlalu malu untuk menerimanya dan menolaknya dengan sopan. Aku tidak memberikannya sebagai hadiah. Aku hanya meminjamkannya untukmu sebentar. Setelah lukaku hampir sembuh, aku akan memintanya kembali. Si Tulin tersenyum. Terima kasih, Grandmaster. Saudara laki-laki Nangong tidak lagi sopan. Ia segera berdiri, membungkuk, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Tidak perlu bersikap sopan, duduk saja. Si Tulin tersenyum lega dan mengangguk sedikit. Duduk bersandar di tempat duduknya semula, Nangong tak kuasa menahan diri untuk menatap kitab suci di hadapannya. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga menahan diri, ekspresi tak wajar masih terpancar di wajahnya, dan jantungnya berdebar semakin kencang. Buka dan lihatlah. Dengan penglihatan si Tulin, bagaimana mungkin dia tidak menyadari gejolak emosi Nangongge. Nangongge dan si Tulin saling berpandangan, merasa sangat bersyukur. Kemudian, mereka perlahan mengangkat tangan kanan dan menuju ke kitab surgawi. Tetap tenang dan sabar. Ketika ujung jarinya menyentuh kitab suci, waktu seakan berhenti. Jantung Nangong tiba-tiba bergetar, lalu berhenti berdetak. Butuh beberapa napas bagi Nangongge untuk menyesuaikan suasana hatinya. Sebuah tangan menutupi buku surgawi itu dan, dengan sedikit kekuatan, membukanya. Dalam sekejap, segalanya di sekitar Nangongge berubah. Kabin dan si Tulin tidak terlihat lagi. Berada di ruang aneh yang diselimuti kabut putih, cahaya redup menembus kabut tebal dan jatuh di wajah Nangongge, membuatnya terasa lebih lembut. Dia mengangkat tangannya dan menangkap cahaya lembut itu. Nangongge melangkah maju perlahan, menyingkirkan lapisan demi lapisan kabut putih, dan melihat sesuatu yang memancarkan cahaya lembut, dan dipenuhi rasa kagum. Papan catur yang diukir dengan tanda-tanda yang tak terhitung jumlahnya, dijalin dengan nuansa perubahan yang kuat. Ini adalah salah satu dari 9 jilid kitab surgawi, bagaimana mungkin Nangongge tidak gembira? Sebelum Nangongge bisa mendekati papan catur, sesuatu lain muncul di depannya. Dentang, kehampaan itu runtuh dan sebuah cahaya keperakan menyambar. Jilid kedua dari buku surgawi, Pedang Bulan Sabit. Sisa penjelmaan kitab surgawi muncul satu demi satu. Berdengung, manik-manik roh biru, jimat, pedang 3 kaki, kompas, pena giok, kertas cahaya bulan, dan harpa Liu Suang. 9 benda disusun dalam satu baris. Setiap sudut ruang ini ditutupi dengan rune yang rumit. Nangongge menatap benda-benda ini, bibirnya sedikit terbuka, matanya berkedip-kedip, kegembiraannya sulit disembunyikan. Melalui benda-benda yang diubah oleh kitab surgawi itu, ia tampaknya telah melihat sekilas kebenaran sejarah. Sulit bagi orang lain untuk memahami perasaan ini. Si Tulin tidak mengganggu Nangongge yang telah memasuki kondisi khusus, dan menyesap tehnya dengan tenang. Menyaksikan kekuatan aturan kitab surgawi dari dekat merupakan keberuntungan besar bagi Nangongge. Memahami dao dari kitab surgawi lebih baik daripada berlatih keras selama bertahun-tahun. Nangongge membenamkan dirinya di dalamnya dan memasuki kondisi ekstasi. Langit ke-9, bintang kuno. Chen Qingyuan menyendiri di sini, memusatkan perhatiannya. Sekarang dia berada di langkah ke-8 akhir jembatan ilahi. Rintangan pertama yang harus dihadapi adalah menemukan cara untuk mencapai puncak langkah ke-8. Baru setelah itu seseorang akan memenuhi syarat untuk menantang ranah kuasi kaisar. Duduk dalam kehampaan, dikelilingi oleh energi spiritual. Dia memurnikan lusinan obat-obatan berharga bermutu tinggi dan membiarkan tubuh Tao-nya menyerapnya dengan cepat. Dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Setelah menyerap sejumlah besar energi spiritual, tubuh mencapai kondisi yang sangat baik. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Qingyuan mulai menerobos kemacetan. Kekosongan di sekitarnya runtuh, memengaruhi area seluas ratusan ribu mil. Energi spiritual besar yang terkumpul tidak menembus tubuh Chen Qingyuan untuk sementara waktu, dan berfluktuasi maju mundur di ruang ini tanpa pola apapun. Tak lama kemudian, segala macam penampakan aneh pun muncul. Rambut hitamnya berkibar dan momentumnya tiba-tiba meningkat. Sebuah teratai Tao yang samar muncul di bawah tubuh Chen Qingyuan. Warnanya abu-abu gelap dan kuncupnya siap mekar. Setelah setengah bulan, aturan aneh yang terjerat di setiap bagian tubuh Chen Qingyuan tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak. Wow, teratai Tao di bawahnya perlahan-lahan terbentang. Diameternya sekitar 3 meter, dengan lebih dari 10 daun teratai. Boom! Saat Daolian merentangkan tangannya, sebuah kekuatan dahsyat meraung keluar dari tubuh Chen Qingyuan, sekuat dan semegah banjir yang deras. Hati teratai yang terungkap sangat mirip dengan mata jahat Tao milik Chen Qingyuan. Ledakan, aura yang menakutkan itu bagaikan gelombang yang bergelora, terus-menerus menghantam dunia. Teratai Tao yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, dan cahaya keemasan memancar keluar. Tatanan dunia ini telah runtuh.
Itu dirusak oleh kekuatan Chen Qingyuan dan berubah menjadi jurang yang besar. Setelah beberapa jam kekacauan, kekuatan mengerikan ini perlahan menghilang. Chen Qingyuan masih mempertahankan postur bermeditasi dengan mata tertutup, dan tidak berhenti memperbaiki rantai. Tekanan yang berasal darinya telah mencapai puncak langkah ke-8 jembatan ilahi. Melihat kembali ke masa lalu, Chen Qingyuan mengandalkan wilayah ini untuk menerobos masuk ke area terlarang Jinshui, yang menyebabkan guncangan di surga. Pada saat ini, dia duduk di sini seperti puncak yang tidak dapat didaki oleh siapapun di dunia. Patung itu agung dan tidak dapat dinodai. Pertama, stabilkan keadaan ini selama beberapa waktu, lalu perbaiki energi spiritual yang tersisa. Secara relatif mudah untuk menerobos wilayah kecil. Sangat sulit untuk mencapai ranah kuasa kaisar. Terutama fisik khusus Chen Qingyuan, yang telah mencapai area tabu, dan kesulitan yang dihadapinya jauh melampaui imajinasi orang. Dunia luar, reruntuhan Luoshen. Belakangan ini, ketertiban dan peraturan di sini menjadi semakin tidak stabil. Penyebab situasi ini bukan berasal dari jalan sertifikasi, tetapi dari tempat lain. Sebagai kekuatan terkuat di wilayah ini, dinasti Zilian tentu tidak ingin terjadi kerusuhan, sehingga segera mengutus orang untuk menyelidiki dan segera memperoleh hasilnya. Laut ilusi. Semua pejabat tinggi hadir di aula kekaisaran. Semua orang terkejut dengan hasil survei tersebut. Seluruh dinasti tampak diselimuti kabut hitam yang tak kasat mata. Kabut itu sangat menyesakkan, membuat orang-orang tak nyaman dan sesak napas. Jika ini benar-benar lautan ilusi, saya khawatir kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang tetua suku mengepalkan tangannya, mengerutkan kening, dan tampak sangat khawatir. Mungkin akan tenang setelah beberapa hari. Beberapa orang memiliki fantasi ini. Jika kekuatan di wilayah terlarang meningkat, konsekuensinya akan sangat buruk. Jejak hukum daerah terlarang saja sudah cukup untuk melenyapkan banyak sekali nyawa. Saya sarankan mengirim seseorang ke Qingzhong untuk meminta bantuan. Seorang lelaki tua di posisi depan, menghadap raja. Dahulu kala, dinasti Zilian menyerah kepada Chen Qingyuan dan menawarkan lebih dari separuh warisan klan, membuat hubungan antara kedua belah pihak mencapai tingkat yang relatif dekat. Dinasti Zilian sangat menyadari bahwa mereka tidak berdaya menghadapi masalah saat ini. Bermigrasi atau mencari bantuan. Jika mereka pindah, beban kerjanya akan sangat besar. Dinasti Zilian perlu mempertimbangkan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di daerah ini dan memindahkan mereka semua ke tempat yang aman. Belum lagi tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan, waktu saja tidak akan cukup. Satu-satunya cara adalah mencari bantuan dari orang lain dan melihat apakah ada solusi. Beberapa gumpalan aura hukum menyebar dari laut ilusi menyebabkan lebih dari 10 bintang kehidupan meledak, mengakibatkan korban yang tak terhitung jumlahnya dan menimbulkan kegemparan. Saat ini, tren yang bergejolak ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Malah, tren ini terus berkembang, yang membuat banyak orang khawatir dan sangat cemas. Akankah Qingzhong membantu kita? Kebanyakan orang skeptis terhadap saran ini. Kami berada di kubu yang sama dengan Qingzhong, jadi saya rasa mereka tidak akan menolak. Tetua yang meminta bantuan Qingzhong berbicara lagi. Coba saja, sang raja mengenakan setelan jas hitam, dan ia tampak agung tanpa terlihat marah. Anda tidak akan tahu apakah Qingzhong bersedia membantu sampai Anda pergi ke sana. Tetap di sini dan mendiskusikannya tidak akan menyelesaikan masalah. Mengenai ketidakstabilan tatanan di Laut Ilusi, raja secara pribadi pergi untuk menyelidiki dan memastikan kebenarannya, dan dia pun merasa sangat cemas. Siapa yang pergi? Masalah baru muncul. Siapakah yang punya wajah sebesar itu hingga membuat Qingzhong menganggapnya serius? Para tetua saling berpandangan, dan tak seorang pun berdiri untuk melaksanakan tugas itu. Bukannya dia tidak ingin berkontribusi pada dinasti Zilian, tetapi dia merasa dirinya tidak memenuhi syarat. Secara nama, mereka meminta bantuan dari Qingzhong, tetapi kenyataannya mereka memohon kepada Chen Qingyuan. Aku akan jalan-jalan. Di luar gerbang istana, sesosok tiba-tiba muncul. Seorang wanita tua bungkuk, mengenakan kain gelap, dengan sedikit rambut tersisa dan wajah penuh kerutan. Namanya adalah Feng E, dan dia adalah leluhur sejati dinasti Zilian. Tingkat kultivasinya sangat tinggi sehingga ia telah mencapai puncak langkah ke-8 jembatan ilahi bertahun-tahun yang lalu. Perintah untuk mengikuti Chen Qingyuan juga diberikan oleh Feng E. Dia menguras kekayaan dinasti Zilian hanya untuk menjalin hubungan baik dengan Chen Qingyuan. Tahukah Anda, meskipun Chen Qingyuan sangat kuat saat itu, dia tidak sebejat sekarang. Sebagian besar klan kuno yang abadi masih berada di pinggir lapangan, berharap Chen Qingyuan akan mati dalam perjalanan menuju puncak. Feng E sangat berani membuat keputusan seperti itu. Leluhur, melihat Feng E muncul, semua orang di aula berdiri dan memberi hormat, termasuk raja yang duduk di kursi utama. Semua orang berbicara serempak, menunjukkan rasa hormat dari lubuk hati mereka. Bagaimana saya bisa meminta Anda datang ke sini secara langsung?
Hal ini menyangkut reputasi Feng E, dan sang raja pun ragu-ragu. Ini masalah yang mendesak, tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Feng E datang untuk memberi tahu semua orang, bukan untuk berdiskusi. Dibandingkan dengan stabilitas dinasti Zilian, apa yang disebut wajah tidak layak disebut sama sekali. Lagi pula, di dunia saat ini, tidak ada kekuatan yang dapat menandingi Sekte Qing. Oleh karena itu, meminta bantuan Sekte Qing bukanlah hal yang memalukan. Aku mengambil beberapa barang dari perbendaharaan klan. Setelah mengatakan ini, Feng E berbalik dan pergi. Tentu saja, kita tidak bisa pergi ke Qingzhong dengan tangan kosong. Hadiah saat mengunjungi seseorang itu penting. Qingzhong mungkin tidak menerimanya, tetapi saya tidak bisa menolak untuk memberikannya kepadanya. Feng E bepergian sendirian tanpa pendamping. Para pemimpin puncak dinasti menaruh harapan pada Feng E, percaya bahwa sang leluhur dapat meminta bala bantuan. Tidak lama kemudian, semua orang pergi ke perbendaharaan klan untuk memeriksa dan menemukan bahwa hanya ada beberapa urat spiritual yang tersisa di dalamnya, dan semua hal baik telah hilang. Beberapa hal yang dikatakannya terlalu berlebihan. Melihat perbendaharaan klan yang kosong, para tetua klan patah hati dan tersenyum pahit. Saya akhirnya menabung sejumlah uang, dan sekarang uangnya habis. Belum lagi para tetua, bahkan sang raja yang biasanya tenang pun tak kuasa menahan getaran dalam hatinya, merasa tak berdaya dan tak nyaman. Kalau sumber dayanya habis, kita bisa cari lagi. Asal fondasinya kokoh, semuanya baik-baik saja. Di dunia yang penuh pertikaian hebat, tak seorang pun bisa selamat. Dengan dukungan Chen Qingyuan, setidaknya dinasti Zilian memiliki jaminan keselamatan. Selama Chen Qingyuan masih hidup, dinasti Zilian tidak akan pernah terputus dari warisan. Semoga leluhurnya memiliki perjalanan yang lancar. Semua orang berdoa dalam hati. Northern Wilderness, galaksi teratai kembar. Qingzhong. Feng E bergegas menuju ke sini tanpa istirahat. Tiba di tujuan dan menyerahkan kartu nama. Tunggu, Diaken yang berjaga di luar gerbang gunung tidak tahu siapa Feng E, tetapi melihat temperamennya yang luar biasa, dia tahu dia pasti orang yang luar biasa, jadi dia tidak berani mengabaikannya. Terima kasih. Feng E bisa saja mengirim pesan lewat gerbang dan menyuruh Lin Changsheng datang sendiri untuk mengundang mereka masuk. Namun, demi menghormati Sekte Qing, dia tidak melakukannya dan malah berdiri di gerbang dan menunggu. Ketika kartu kunjungan diserahkan, sesepuh sekte dalam yang bertanggung jawab atas masalah ini melihatnya, terkejut, dan tidak berani menunda, dan segera menyerahkannya kepada Lin Changsheng. Isi kartu kunjungan itu sangat sederhana, Feng E dari dinasti Zilian meminta audiensi dengan pemimpin sekte Lin. Meskipun kita tidak tahu siapa Feng E, dia berasal dari dinasti Zilian dan pasti memiliki status bangsawan, jadi dia harus diperlakukan dengan hormat. Tamu yang terhormat, silakan masuk. Tak lama kemudian, gerbang gunung terbuka lebar, dan seorang tetua sekte dalam yang kuat datang menyambut mereka sambil tersenyum. Ruang tamu yang elegan dilengkapi dengan teh, kue, dan kue kering. Setelah Feng E masuk, Lin Changsheng secara alami muncul. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam keramah tamahan kami terhadap tamu-tamu terhormat. Lin Changsheng mengamati Feng E dengan saksama beberapa kali. Ia tidak bisa melihat sisi buruknya, dan tahu bahwa kekuatannya pasti lebih tinggi darinya. Sekte Qing dan dinasti Zilian memiliki hubungan yang cukup baik dan sering saling mengunjungi. Selain itu, Chen Qingyuan pernah berbicara tentang hubungan baiknya dengan dinasti Zilian, jadi Lin Changsheng memiliki niat baik dan tentu saja harus menghiburnya secara pribadi tanpa bersikap kasar. Tuan Lin, Anda terlalu sopan. Ini adalah Sekte Qing, Feng E bukanlah orang yang suka berlagak, dan berperilaku pantas dan agak pendiam. Karena dia tidak tahu apakah Chen Qingyuan ada di Qingzhong. Jika memang ada, maka setiap kata dan tindakannya tidak akan luput dari pandangan Chen Qingyuan. Keduanya bertukar basa-basi dan minum beberapa teguk teh. Lin Changsheng bertanya langsung, Dao You, apa yang membawamu ke sini kali ini? Membantu. Setelah terdiam sejenak, Feng E dan Lin Changsheng saling berpandangan dan menjawab dengan serius. Membantu. Lin Changsheng sedikit mengernyit. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah ini sangat penting, dan Feng E harus menjelaskan situasinya secara rinci. Setelah mendengarkannya, Lin Changsheng mengerti, ini menyangkut wilayah terlarang kuno. Bahkan dengan kekuatan Qingzhong, saya khawatir itu tidak akan mengubah apapun. Feng E mengira kata-kata ini adalah penolakan bantuan. Ia sedikit menurunkan alisnya, dan matanya sedikit meredup. Menyadari perubahan suasana hati Feng E, Lin Changsheng menjelaskan, jangan salah paham, rekan Taois. Bukannya Qingzhong tidak mau membantu, tapi mereka benar-benar tidak berdaya. Meskipun Qingzhong sekarang terkenal, itu semua tergantung pada Chen Qingyuan. Meskipun banyak fondasi telah terkumpul selama bertahun-tahun dan semakin banyak biksu jembatan ilahi telah dilatih, orang biasa tidak dapat memecahkan turbulensi kekuatan zona terlarang. Permisi, Master Sekte Lin, apakah yang mulia, apakah dia dari Sekte Qing?
Feng E berdiri, membungkuk, dan bertanya dengan berani. Tidak, sebagai sekutu dari faksi yang sama, Lin Changsheng tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun. Ekspresinya serius, tatapannya tajam. Saat berbicara, kerutan di wajahnya bergerak maju mundur, seolah-olah ia sedang menceritakan kisah perubahan, menyembunyikan banyak kesulitan yang tak diketahui. Mendengar jawaban ini, secercah harapan di mata Feng E langsung padam, kerutan di wajahnya sedikit lebih dalam, bibirnya yang kering dan pucat terkatup rapat, dan dia menundukkan pandangannya untuk melihat lantai yang halus dan tanpa cacat di bawah kakinya. Perasaan berat yang tak terlukiskan tiba-tiba menekan bahu Feng E, membuatnya sulit bernapas, dan tubuhnya yang bungkuk semakin merendah. Bagaimana dinasti Zilian dapat mengatasi bencana ini? Jejak hukum yang bergejolak di daerah terlarang kuno berada di luar jangkauan orang biasa. Kalau saja Feng E punya kemampuan, dia tidak akan datang meminta bantuan. Karena Yang Mulia tidak ada di sini, apalagi yang dapat kami lakukan? Feng E tiba-tiba merasa sangat lelah, baik fisik maupun mental. Kabut muncul di depan matanya, dan jalan ke depan pun terhalang. Ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Perubahan di area terlarang berada di luar jangkauan orang biasa seperti kami. Lin Changsheng tidak ingin melihat kekacauan di dinasti Zilian, tetapi ia tidak bisa memikirkan solusi. Ia mengerutkan kening dan mendesah. Sehat. Feng E mendesah tanpa mengatakan apapun. Saya ingin berlutut dan meminta Chen Qingyuan untuk membantu saya, tetapi tidak ada kesempatan seperti itu. Dalam kasus ini, tidak ada gunanya tinggal di Qingzhong. Memikirkan hal ini, Feng E berdiri dan ingin pergi. Sebelum berangkat, aku tidak melupakan satu hal pun. Dia meletakkan hadiah yang dibawanya di atas meja, lalu membungkuk sedikit kepada Lin Changsheng sebagai tanda hormat. Gemerincing, tanpa ragu sedikit pun, dan sebelum Lin Changsheng sempat berbicara, Feng E berbalik dan menghilang ke dalam awan. Lin Changsheng menatap tas Qian Kun di atas meja, bukannya merasa senang, yang dirasakannya justru tekanan. Apa yang harus saya lakukan? Tak ada imbalan tanpa jasa. Lin Changsheng merasa bersalah karena mengambil barang orang lain tanpa alasan, dan ia tak bisa hanya berdiam diri dan tak melakukan apa-apa. Dia mengaitkan jari-jarinya di udara dan memegang tas Qian Kun di telapak tangannya. Tidak ada batasan atau aturan pada tas Qian Kun. Lin Changsheng cukup terkejut karena ia bisa melihat isi tas hanya dengan sekali pandang. Ini, meskipun Qingzhong sekarang kaya dan berkuasa, hadiah yang dikirim Feng E masih mengejutkan Lin Changsheng. Ada banyak hal langka di dunia ini dan semuanya sangat berharga. Semakin banyak barang, semakin panas jadinya. Lin Changsheng tidak akan menyimpan benda-benda ini di perbendaharaan sekte untuk sementara waktu, dan akan membiarkannya sebagaimana adanya. Duduk di kursi utama, tutup mata Anda dan bermeditasi. Entah demi nyawa yang tak terhitung jumlahnya di wilayah dinasti Zilian atau karena hubungan dekat antara kedua sekte, sulit bagi Lin Changsheng untuk tetap tenang dan memikirkan cara menyelesaikan masalah ini. Boom, boom, boom. Lin Changsheng meletakkan tangan kanannya dengan ringan di sandaran tangan, telapak tangan menghadap ke bawah, dan mengetuk ringan dengan jari telunjuknya, sehingga menimbulkan suara yang nyaring. Untuk sesaat, jari telunjuk itu tergantung di udara dan tidak jatuh. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap, sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Dengan suara, swoosh, Lin Changsheng tiba-tiba berdiri, tangannya di belakang punggung dan tatapan matanya setajam elang. Tidak peduli apapun, sesuatu harus dilakukan. Lin Changsheng tidak ingin menunggu situasi berubah. Saat berikutnya, dia menghilang. Jika Anda punya rencana, laksanakanlah. Tempat yang kami tuju jauh dari kota utama Qingzhong. Dengan kekuatan Lin Changsheng, akan memakan waktu lebih dari 10 hari untuk bepergian dengan kecepatan penuh. Energi spiritual di sini jauh kurang padat dibandingkan di daerah makmur dan relatif terpencil. Dibandingkan dengan tempat lain, tempat ini memang terpencil. Namun, ada lebih dari miliaran makhluk hidup di daerah ini. Sebuah kota kuno yang dapat menampung puluhan juta orang, dengan banyak kota kecil dan desa di dekatnya. Sasaran Lin Changsheng bukanlah kota ini, melainkan kota kecil di dekatnya. Di sudut kota, ada sebuah rumah beratap jerami. Ada banyak tanaman hijau dan sayuran yang ditanam di halaman kecil di luar rumah. Di halaman, seorang lelaki tua tengah berbaring di kursi goyang, tidur siang dengan mata terpejam, tampak santai dan puas. Saya datang tanpa diundang, saya harap saya tidak mengganggu Anda. Lin Changsheng berdiri di luar gerbang rendah halaman berpagar, menatap lelaki tua itu dengan sedikit rasa hormat dan sedikit rasa iri. Jujur saja, ini adalah kehidupan pensiun yang selalu diimpikannya. Namun, perkembangan dan stabilitas Qingzhong tidak dapat dipisahkan dari Lin Changsheng. Lin Changsheng memiliki seorang putra yang rekan tahunnya telah lama meninggal dunia. Putranya hanya bisa dianggap jenius, tetapi di dunia yang penuh pertikaian, ia tidak layak menjadi pemimpin dan tidak mampu memikul tanggung jawab besar.
Oleh karena itu, Lin Changsheng memusatkan perhatian pada pengembangan para jenius sekte, untuk melihat apakah ia dapat menemukan seseorang yang dapat menggantikan posisinya, sehingga ia dapat merasa tenang. Masuk dan minum secangkir teh. Meskipun lelaki tua itu masih berbaring, wajahnya tersenyum dan tampak sangat bahagia. Meja kayu di sebelahnya dibuat kasar, dengan goresan yang jelas pada permukaannya dan tidak terlalu stabil. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, sebuah teko dan 2 cangkir teh tiba-tiba muncul di meja yang awalnya kosong. Teko secara otomatis mengapung, mulut teko miring, dan teh terbelah menjadi 2 dan jatuh ke dalam cangkir. Retak, retak. Lin Changsheng mengulurkan tangan kirinya dan mendorong pintu kayu kecil di depannya, disertai suara gesekan yang keras. Dia langsung berjalan ke arah lelaki tua itu dan duduk di kursi kosong. Master Sekte sangat sibuk, dia pasti ada di sini untuk sesuatu yang penting. Orang tua itu berpakaian sederhana, baik hati dan lembut. Namanya Li Muyang. Dunia menghormatinya sebagai pedang Canggeng abadi. Lebih lanjut, ia memiliki hubungan sebab akibat yang mendalam dengan Kaisar Taiwei. Memegang token Jingwang sangatlah penting. Itu memang sesuatu yang penting. Arts by Pub Future. Lin Changsheng duduk tegak dengan ekspresi serius. Silakan lanjutkan. Li Muyang membuka matanya, duduk tegak, menoleh dan menatap Lin Changsheng, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dahulu kala, Li Muyang kembali ke alam liar utara. Di sini, ia bisa berkultivasi dengan tenang sekaligus melindungi wilayah Sekte King. Jika ada yang berani membuat masalah di wilayah bintang sekitarnya, Li Muyang akan mampu mengatasinya dalam sekejap. Dinasti Zilian dari reruntuhan Luoshen. Selama periode waktu berikutnya, Lin Changsheng menjelaskan situasi tersebut secara rinci. Setelah memahami keseluruhan cerita, ekspresi Li Muyang menjadi lebih serius, matanya menyipit, alisnya berkerut, dan bibirnya mengerucut erat. Master Sekte ingin aku melakukan perjalanan. Li Muyang bertanya langsung. Jika Anda punya waktu, saya ingin mengundang Anda untuk datang. Lin Changsheng berbicara dengan nada bijaksana. Beraninya aku menolak perintah Master Sekte. Di masa lalu, Li Muyang memperlakukan anggota Sekte King dengan rasa hormat khusus karena menghormati Chen Qingyuan. Kemudian, setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Lin Changsheng dan mempelajari kemampuannya, ia mulai mengaguminya dari lubuk hatinya. Dalam dunia kultivasi yang kejam ini, Lin Changsheng menciptakan tempat yang damai. Meskipun ia mengandalkan reputasi Chen Qingyuan, jika Lin Changsheng tidak memiliki keterampilan manajemen yang sangat tinggi, bagaimana ia bisa menyeimbangkan kekuatan dan kelas semua pihak dan membangun tempat yang damai yang dirindukan banyak orang? Ada cukup banyak orang tua yang tinggal menyendiri di wilayah yurisdiksi Qingzhong. Terima kasih kembali. Lin Changsheng tidak akan bertindak seperti pemimpin klan di hadapan Li Muyang, dan akan menjaga kesopanan seorang junior. Aku sudah berbaring begitu lama, saatnya menggerakkan tubuhku. Sambil berbicara, Li Muyang meregangkan badan dan perlahan berdiri, tampak lesu.